Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala jannata ma'wan lil muttaqin wa ja'ala an-nara ma'wan lil kafirin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin khatamil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tiada ucapan yang patut kita keluarkan dari lisan kita kecuali rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kesempatan kepada kita agar bisa bernafas dengan leluasa di buminya yang luas ini. Tak luput juga salawat dan salam semoga senantiasa Allah curahkan, Allah limpahkan kepada Nabi kita, Nabi akhir zaman, penutup para nabi, yakni Nabi Muhammad SAW, yang dengannya telah diamanahi agama yang penuh dengan kebenaran, agama yang penuh dengan kedamaian, bahkan rasa cinta dan kasih sayang, yakni agama Islam. Pada kesempatan kali ini, mungkin teman-teman juga sudah mengetahui bahwasanya kita mengambil tema menjadi generasi yang berakhlakul karimah atau berakhlak mulia. Mungkin akan ada pertanyaan-pertanyaan, kok ngambil temanya ini sih? Kenapa gak tema yang lainnya? Karena tema ini kan sudah relevan atau biasa disampaikan oleh para asatiz, guru-guru kita, para penceramah dalam tausiah ceramah ataupun dalam pidatonya. Tapi perlu kita ketahui teman-teman, bahwasannya memang sangat penting bagi kita untuk terus diingatkan atau mengetahui tata cara atau bagaimana kita bisa menjadi generasi yang berakhlakul karimah. Kenapa? Karena ini adalah salah satu pesan dari baginda Nabi, atau bahkan sindiran keras dari baginda Nabi, yang dimana Nabi pernah berpesan, khairun nas anfa'uhum linnas wa ahsanuhum khulqan. Sesungguhnya sebaik-baiknya manusia itu adalah dia yang bermanfaat bagi manusia lain dan juga mempunyai akhlak yang baik, atau berinteraksi dengan manusia lain dengan interaksi yang baik, dengan adab yang baik. Itu adalah pesan baginda Nabi kepada kita semua sebagai umatnya. Maka dari itu, kita sebagai umat muslim, umat baginda Nabi Muhammad, harus senantiasa atau terus berjuang untuk mencapai derajat akhlakul karimah ini, untuk menjadi generasi yang mempunyai adab atau akhlak yang baik, kemudian bisa bermanfaat bagi manusia lain. Agar apa? Agar kita menjadi sebaik-baiknya manusia yang disebutkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Dan sudah kita ketahui, populer di kalangan kita dengan ucapan al-adabu fawqal ilmi, bahwasannya adab itu di atas ilmu. Maka sebelum kita berilmu, kita harus beradab. Sebelum kita berilmu, kita harus mempelajari bagaimana cara kita berinteraksi dengan manusia lain dengan cara yang baik, dengan etika yang baik, dengan akhlak dan adab yang baik. Maka dengan itu, ilmu pun akan datang dengan sendirinya ataupun tidak datang dengan sendirinya ketika kita cari ilmu itu. Ketika kita thalabul ilmi, insyaallah ilmu itu akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk sampai kepada kita. Maka dari itu, di sini kita akan membahas bagaimana caranya menjadi generasi yang berakhlakul karimah, atau berbincang tentang generasi berakhlakul karimah tersebut. Kenapa tidak generasi berintelektual tinggi? Kenapa tidak menjadi generasi yang cerdas? Kenapa tidak menjadi generasi yang baik? Karena tentunya semua hal yang sudah saya sebutkan tadi, mau itu berintelektual tinggi, mau itu orang yang cerdas ataupun orang yang baik,
akan terwujud ketika kita mempunyai akhlak atau adab yang baik pula. Bahkan kata baginda Nabi dalam hadis yang lainnya, wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin, dan pergaulilah manusia dengan akhlak yang baik atau dengan pergaulan yang baik. Karena bayangkan saja teman-teman, kalau kita bergaul dengan manusia lain dengan akhlak yang jelek atau dengan interaksi yang buruk, maka dampaknya juga akan buruk kepada kita. Contoh kecilnya, kalau kita sering usil, sering jahil ke teman kita, sering ngeledekin teman kita, apakah teman kita yang suka kita ledeki, suka kita jahilin akan suka terhadap kita? Akan senang dengan perilaku kita? Tentu tidak. Dan kesananya dia juga pasti akan memiliki rasa dendam, ataupun kita katakanlah dia orangnya pemaaf, tapi mungkin dia juga tidak akan suka untuk bergaul dengan kita karena dia tahu kita orangnya suka ngeledek, kita orangnya suka jahil, dan hal-hal buruk yang lainnya. Maka dari itu teman-teman, beda kalau misalnya kita bergaul dengan teman kita dengan pergaulan yang baik, dengan etika yang baik. Ketika teman membutuhkan pertolongan, kita tolong dia. Ketika teman kekurangan dalam segi ekonomi ataupun yang lainnya, maka kita bantu dia untuk mencukupi hal tersebut. Maka dengan itu, insya Allah kita akan menjadi orang yang baik di mata manusia, pun utamanya harapan kita juga menjadi orang yang baik di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Memang betul Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman bahwasannya Allah mengangkat derajat orang-orang yang beriman dan orang-orang yang berilmu. Tapi kalau misalnya kita teliti, perhatikan, kita pelajari dengan tafsirnya, bahwa orang-orang yang berilmu tapi dia tak punya adab, dia tidak bisa menggunakan ilmunya dalam kebaikan, tentu itu juga akan menjadi malapetaka. Bukannya diangkat derajatnya, justru dia akan dihinakan di dunia juga di akhirat. Maka di sini sekali lagi teman-teman, pentingnya bagi kita untuk menjadi generasi yang berakhlak mulia, untuk menjadi generasi yang mempunyai akhlakul karimah. Kita harus terus memotivasi diri kita agar menjadi uswatun hasanah, qudwah sahihah bagi teman-teman kita, bagi keluarga kita, atau bahkan bagi adik kelas kita. Contohnya kalau misalnya di sekolah, bagi adik kandung kita kalau di rumah tangga atau di rumah. Maka dengan itu hidup kita akan tentram. Contohnya saja, preman yang petantang petenteng menantang semua orang untuk bergulat dengan dia contohnya, atau dia keras kepala karena dia merasa bahwasanya dirinya yang paling hebat, kemudian seenaknya membeli orang, meledek orang, pasti respon masyarakat akan berbeda dengan seorang ustadz atau misalnya dengan seorang yang beragama Islam, kemudian dia tingkah lakunya baik, pelangainya baik, murah senyum, kemudian dengan sesama dia saling tolong menolong, pasti akan berbeda responnya. Mungkin terhadap preman yang suka ngebully, yang suka berbuat atau bertingkah laku seenaknya, masyarakat akan jadi gak suka dan gak mau bergaul dengan orang seperti itu. Kenapa? Karena dampaknya juga pasti akan membawa pengaruh buruk bagi kehidupan orang lain yang bergaul dengan dia. Berbeda dengan orang yang bergaul dengan seorang ustadz, dengan seorang alim, dengan seorang yang beradab tinggi, maka akan ada perubahan atau misalnya kebaikan-kebaikan yang dibawa oleh orang tersebut terhadap kehidupan orang lain atau orang yang bergaul dengan dia. Karena sekali lagi,
dalam kehidupan kita di dunia ini, kita akan lebih terpengaruh dengan pergaulan atau perilaku dari orang-orang di sekitar kita daripada sekedar ucapan-ucapan yang sering kita dengar. Contohnya teman-teman sekarang lagi ngedengerin saya, bahwasanya kita harus menjadi generasi yang punya akhlak yang mulia. Tapi ketika teman-teman bergaul dengan orang-orang yang akhlaknya buruk, adabnya hancur, etikanya gak dipakai dalam kehidupan sehari-hari, maka yang akan lebih berpengaruh adalah apa yang dilakukan oleh orang-orang di sekitar teman-teman atau di lingkungan teman-teman daripada apa yang saya omongin di sini. Maka salah satu cara untuk menjadi generasi yang berakhlakul karimah adalah dengan mencari lingkungan atau teman-teman yang punya satu visi dan misi dengan kita, yakni menjadi orang yang baik dalam perangai, dalam adab ataupun akhlak. Kita contoh akhlak baginda Nabi. Nabi pernah marah? Pernah. Nabi pernah tertawa sampai terlihat gigi gerahamnya. Bahkan Nabi juga sering canda, terutama dengan sahabatnya yang bernama Nuaiman. Bahkan dengan Ali bin Abi Thalib juga Nabi sering canda. Tapi di samping itu, beliau menanamkan dalam sikapnya, dalam candaannya, beliau dalam marahnya sebuah pendidikan, sebuah contoh bagi kita umatnya. Misal, ketika Nabi marahnya Nabi itu tidak seperti marahnya kita. Mungkin di antara kita ada yang marah, kalau marah itu sampai berkata-kata kasar. Atau bahkan ada aksi yang dilakukan dan aksi tersebut tidak patut untuk dilakukan sebetulnya. Ketika Nabi marah, Nabi hanya diam. Nabi gak mau ditanya, Nabi pengennya sendiri. Itu marahnya Nabi. Beda dengan kita kan. Kemudian candanya Nabi itu pasti berkecimpung dengan ilmu. Kemudian kalaupun tidak berkecimpung dengan ilmu, pasti di ujung candaan Nabi ada hikmah yang bisa kita ambil. Kemudian ketika Nabi bertemu dengan orang-orang, pasti mukanya akan memancarkan kecerahan dengan senyumnya yang indah, dengan pelangai dari wajahnya. Itu adalah akhlak baginda Nabi yang patut kita contoh. Nabi menghormati orang yang lebih tua daripada dia. Nabi juga menyayangi orang-orang yang lebih muda daripada Nabi. Itu adalah akhlak-akhlak yang patut kita contoh dari baginda Nabi. Mungkin di zaman sekarang banyak orang yang mengidolakan para artis, kemudian orang-orang yang terkenal populer di masa ini. Kemudian melupakan bahwasanya kita juga punya idola, punya orang yang patut kita contoh, yaitu baginda Nabi. Bahkan dalam kesehariannya banyak sekali akhlak-akhlak baginda Nabi yang harus kita contoh. Apakah dalam pergaulan Nabi bersama sahabat, pergaulan Nabi dengan istrinya, kemudian pergaulan Nabi dengan anaknya, dengan orang yang lebih tua, dengan orang yang lebih muda, perlu kita pelajari. Maka dari itu, mungkin hanya sebatas ini yang dapat saya sampaikan. Semoga bisa bermanfaat. Nanti mungkin insya Allah di lain waktu, kalau misalnya Allah memberikan kesempatan kepada kita untuk berjumpa walaupun tidak bertatap muka, walaupun kita tidak kenal satu sama lain, tapi dengan wasilah dari komunitas Suara Hijrahku ini, kita bisa berbagi ilmu satu sama lain. Nah, insya Allah jika Allah berkehendak, kita akan bahas secara khusus akhlak-akhlak baginda Nabi dalam kesehariannya. Karena ini pembahasannya tidak bisa hanya dalam waktu belasan menit kalau misalnya kita berbicara tentang akhlak baginda Nabi. Nah,
Catatan-catatan penting untuk menjadi generasi yang berakhlak mulia atau berakhlakul karimah adalah: pertama, kita harus mencari lingkungan yang mendukung kita agar berakhlak mulia. Yang kedua adalah kita mencontoh akhlak-akhlak baginda Nabi, maupun itu akhlaknya dengan sahabat, dengan keluarganya, dengan istrinya, dengan orang yang lebih tua ataupun orang yang lebih muda. Dan yang ketiga adalah kita harus menjaga diri dari seluruh maksiat. Karena ketika kita bermaksiat, otomatis ketaatan atau kebaikan kita akan menurun. Dan ketika ketaatan dan kebaikan kita menurun, maksiat akan terus semakin naik dan semakin ingin kita lakukan. Barangkali itu saja yang dapat saya sampaikan dalam kesempatan ini. Semoga ada satu atau dua ucapan yang bisa diambil manfaatnya, khususnya untuk diri saya pribadi, umumnya untuk teman-teman semuanya. Sukses terus komunitas Suara Hijrahku. Barakallahu fikum. Billahi fi sabil haq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.